Kita lanjut bahas komik Godong Qiankun chapter 192. Oke lah, nggak usah banyak mangming mang. Kita langsung masuk aja ke pembahasan. Xiao Diao dan Li Dong pada saat ini melihat pada sungai Pil yang sangat luas yang telah dibuat oleh Raja Naga Gengsi, yang kemudian Xiao Diao pun mengatakan, jika aku ingin memandatkan daging untuk membentuk tubuh, maka aku sangat membutuhkan dukungan energi yang sangat besar. Dan sungai Pil ini sepertinya telah memenuhi segala kebutuhan yang aku inginkan. Li Dong pun tersenyum yang kemudian mengatakan, baiklah kalau begitu, ayo kita mulai. Tapi sebelumnya, Xiao Diao berkata pada Lindong, Lindong, mungkin saat ini aku akan membutuhkan waktu yang tidak singkat. Mendengar perkataan itu, Lindong pun tersenyum yang kemudian menjawab, tidak masalah, karena kebetulan aku juga akan berlatih di tempat ini, karena aku akan mencoba untuk naik ke nirwana kedua. Xiao Diao pun melihat pada Lindong sebelum dia pada akhirnya bergumam dalam hati, bocah ini pasti berpikir bahwa pergi ke medan perang kuno akan sangat beresiko saat ini, dan lebih baik nongkrong di tempat ini sambil berlatih daripada harus keluyuran di luar sana. Setelah bergumam seperti itu di dalam hatinya, Xiao Diao segera melesat dan menuju tengah-tengah dari sungai Pil Nirwana. Sebelum pada akhirnya Xiao Diao mengeluarkan pil samsara dari tangannya, dan tidak butuh basa-basi lagi, Xiao Diao langsung menelan pil samsara itu. Tidak lama setelah Xiao Diao menelan pil samsara, tiba-tiba saja fluktuasi energi yang sangat menakutkan berputar-putar dan mengelilingi tubuh dari Xiao Diao. Sementara itu, tangan dari Xiao Diao segera membentuk sebuah segel, yang pada akhirnya fluktuasi energi kini telah berubah menjadi jaring-jaring yang tipis menyelimuti seluruh tubuh Xiao Diao dan membuatnya menjadi sebuah kepompong. Ketika melihat pemandangan ini, Lindong pun bergumam dalam hatinya, aku merasa banyak resiko jika Xiao Diao harus membentuk tubuh fisiknya. Tapi dari apa yang aku lihat saat ini, sepertinya Xiao Diao baik-baik saja, dan aku akan mengawasinya sebentar. Setengah jam kemudian, ketika Lindong melihat Xiao Diao bahwa sepertinya memang akan baik-baik saja, kini Lindong tersenyum, yang kemudian dia berkata, sekarang adalah giliranku. Setelah mengatakan hal itu, Lindong pun melesat dengan cepat dan menuju panggung pelatihan yang ada di sisi dari sungai Pil Nirwana ini. Di tempat itu Lindong langsung duduk. Bajunya sekarang sudah compang-camping karena dia merasa bahwa tekanan dari energi nirwana yang ada di tempat ini benar-benar sangat mengerikan. Dan untung saja masih ada panggung pelatihan yang akan menyaring kekuatan mengerikan dari energi sungai Pil Nirwana ini. Tidak lama setelah itu Lindong pun bergumam, sudah saatnya aku naik ke nirwana kedua. Setelah mengatakan hal itu, Lindong mulai mengaktifkan transformasi tubuh naga hijau, yang kemudian dia berkata dalam hati, aku tidak tahu bagaimana kondisi Xiao Yan saat ini. Cerita kemudian berpindah ke tempat dengan aura yang sangat mengerikan. Tempat itu benar-benar berwarna merah darah karena pertempuran yang brutal sebenarnya telah terjadi di sana. Dan samar-samar terlihat sosok seseorang yang pada saat ini telah dikeroyok oleh manusia-manusia yang brutal. Bahkan manusia-manusia brutal itu terlihat seperti mayat hidup. Matanya merah dan wajahnya benar-benar sangat mengerikan, karena sebenarnya orang yang dikeroyok ini adalah Xiao Yan. Di tempat warisan ini, Xiao Yan bertarung dengan sangat keras, dan dia sekarang telah berhasil membantai seluruh mayat hidup yang telah menyerangnya. Di sisi luar dari tempat warisan, tepatnya di medan perang kuno saat ini, telah terjadi perebutan untuk mendapatkan harta karun kuno. Dan orang-orang ini bersaing dengan sangat brutal, karena mereka semuanya sadar untuk bisa menjadi orang yang lebih kuat, maka mereka harus bisa mendapatkan harta karun kuno ataupun benda lain yang bisa memperkuat diri mereka. Apalagi perang 100 kaisaran akan segera dimulai.
Maka dari itu, orang-orang ini ingin bertambah kuat sebelum mengikuti perang 100 kekaisaran itu. Berbeda dengan suasana kacau di medan perang kuno, pada saat ini, di dalam ruang warisan, Xiao Dao telah benar-benar membentuk kepompong sempurna di atas sungai Pilnirwana. Dan ini adalah waktu 3 bulan setelah Xiao Dao membentuk tubuh kepompongnya. Yang sekarang, kepompong dari Xiao Dao telah berubah menjadi semakin besar dan memiliki cahaya yang terang. Jika dilihat dari situasinya, energi hidup dan mati yang mengelilingi tubuh kepompong Xiao Dao tidak memperlihatkan sebuah bahaya, dan secara umum, kemungkinan proses yang dilakukan Xiao Dao akan berjalan dengan mulus. Di sisi lain, tubuh dari Lindong sendiri pada saat ini telah berwarna emas dengan terang, dan dia kemudian berdiri. Fluktuasi energi yang dipancarkan oleh Lindong benar-benar sangat mengerikan. Karena sebenarnya, sekarang Lindong telah berhasil menjadi seorang nirwana kedua. Lindong pun tertawa, yang kemudian dia mengatakan, "Haha, aku tidak menyangka bisa melewati kesengsaraan nirwana kedua dengan cukup mudah. Ini pasti adalah berkat diriku yang telah menjalani ujian di lautan petir dan kemudian berlatih transformasi tubuh naga hijau. Jadi kekuatan fisikku jauh lebih kuat dibandingkan dengan orang-orang biasa. Tapi ini belum cukup. Jika di masa depan nanti aku bertemu dengan orang-orang kuat yang telah masuk dalam daftar emas nirwana, mungkin melawan mereka akan benar-benar menjadi sesuatu yang sangat merepotkan. Jadi aku harus meningkatkan kekuatanku hingga batasnya sebelum waktu itu. Dan setidaknya aku pada saat ini harus berada di nirwana ketiga." Setelah mengatakan hal itu, Lindong pun mulai melonjakkan energi di dalam tubuhnya, yang kemudian dia mengambil posisi untuk duduk. Karena pada saat ini sebenarnya Lindong ingin berkultivasi menjadi seorang nirwana ketiga. Satu bulan kemudian, pada akhirnya kesengsaraan nirwana ketiga yang telah ditunggu-tunggu oleh Lindong kini datang juga. Dan penyerapan energi nirwana yang dilakukan oleh Lindong benar-benar sangat mengerikan. Lindong menggertakkan giginya, yang kemudian dia berkata, pada akhirnya nirwana ketiga kini telah tiba. Berbagai serangan dari luar yang merupakan efek dari kesengsaraan nirwana ketiga kini telah menghantam tubuh dari Lindong. Hal ini membuat Lindong nampak tetap santai karena dia memiliki transformasi tubuh naga hijau. Hantaman api-api nirwana itu tidak menimbulkan efek yang berbahaya bagi tubuh Lindong yang pada saat ini benar-benar kuat. Lindong yang masih saja fokus dan memejamkan matanya, dia pun berkata dalam hati, serangan eksternal dari kesengsaraan nirwana memang merepotkan, tapi hal itu masih bisa aku atasi. Tidak lama kemudian, Lindong sekarang memeriksa bagian dalam dari tubuhnya. Hal itu dilakukan oleh Lindong sambil berkata dalam hati, sebenarnya yang paling berbahaya dari kesengsaraan nirwana ketiga adalah serangan dari internal. Dan kini Lindong mengecek seluruh bagian dalam tubuhnya. Tidak lama kemudian, dia melihat sebuah bibit api. Hal ini membuat Lindong terlihat panik dan dia pun berkata, "Api iblis nirwana, pada akhirnya kamu datang juga." Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Jika kalian penasaran, ikuti saja versi novelnya di channel ini. Tapi jika tidak penasaran, tunggu aja komiknya yang akan tayang minggu depan. Kopro sob.